basket sombong memang dia udah punya modal. Iya, dia basicnya udah famous, sudah terkenal. Bikin konten itu kan yang cepet banyak ini karena udah terkenal sebelumnya. Iya. Makanya untuk artis-artis pada bikin konten itu kan mereka dia punya follower, enak. Nggak kayak kita kan yang benar dari nol gitu, usaha. Jadi sebenarnya kalau kita mau beli follower bisa aja. Bisa, itu tahu tuh. Punya dengar. Kalau gua kan emang nggak mau kalau biarin aja, hitung-hitung gua dokumentasi aja. Iya. Iya aja cuma buat kesenangan juga coba. Apa ini cuma fiksi juga kalau beli. Kamu buat happy aja buat posting. Masalah kita dapat follower atau enggaknya ya, misalkan yang follower kita nambah ya bonus. Aja. Banyak sekarang sahabat pada ini jadi YouTuber, jadi konten kreator. Karena mungkin nggak terlalu capek kali ya bro. Jadi gitu YouTuber sama ini. Yang penting mah bisa ngomong bang. Kalau gue emang konten gue ya nggak ada. Ya paling ini ngobrol santai. Istilahnya konten nggak serius kalau gue mah. Tapi ya sempat gue kepikiran pengen bikin konten serius gitu. Bisa menjalan. Jadi gue pengen bikin kontennya tuh podcast sambil cukur. Tapi ngobrolnya ya kayak gini, ini jatuhnya sama, gue lagi begini gitu. Tapi kalau menurut lo panjian lo harus undang seleb satu. Apaan? Seleb lo undang satu. Kalau brand gue gede mau gue undang, brand gue kecil kan. Gak perlu seleb-seleban. Salep yang gue undang salep. Maksudnya buat ini lah. Lu kan udah seleb. Dilirik gitu, minimal dilirik. Lu kan seleb pak. Seleb ceger. Seleb 88. Itu seleb. Seleb ceger loh pak. Gue jadi merasa terbang. Tapi lu bisa awal buka toko-toko sendal gitu gimana ceritanya? Jadi kita begini, ada orang ini yang sih namanya kan bokap punya kayak tempat lah kecil-kecilan. Jadi disewa tuh sama orang Padang. Awalnya orang Padang itu usaha itu ya cabang. Buka toko sendal itu. Iya, cabang dia utamanya ada dia yang jaga sendiri. Kebetulan setelah berjalan lumayan, ya berjalan lah. Aku setelah 2 tahun 3 tahun yang jagain nggak ada. Pulang kampung, mau gimana nggak ketemu lagi. Kan yang namanya jagain itu kan perlu orang terpercaya lah. Dan gue pernah ngerasain sendiri dulu lagi awal buka itu juga. Nyuruh saudara lah jadi kayaan dia daripada biar punya. Jadi si orang Padang itu mutusin belum tikar. Jadinya mau dipindahin ke tempat saudaranya Barang-barangnya. Iya semuanya. Terus? Mau dipikir kan ribet tuh bawa sewa mobil apa gimana. Akhirnya gue bilang udah gue iniin aja, gue bayarin aja gitu, gue terusin. Oh aku mau karena ngerasa gue yang ini kan punya tempat. Ya udah lah tuh bang, berapa kira-kira itu? Cuman lagi itu cuma berapa ya belum tapi komplit banget karena memang gak ada yang jagain. Gue bayarin tuh isi 15 juta Isinya doang. ya pokoknya sama kayak set itu rak-rakan Tak-taknya. sama isinya. Gue jalanin ya, karena mungkin gue juga tinggal nerusin ya konsumen yang biasa di situ. Udah datang Terus ada orang lewat kan ke pinggir jalan. Tapi kan untungnya lo itu lo nggak bayar sewa tempat. Iya di situnya. Jadi lo saya iklannya gue
laku nggak laku ya gue nggak bayar sewa tempat ya kan. Ya mungkin juga jenis dagangan gue nggak basi juga. Nah itu kuat lama lah ya. Nggak dibuang gitu. Ya, mungkin beda juga kalau emang jenis dagangan gue beda, kuliner ataupun gue itu sewa tempat, mungkin gue belum tentu juga. Tapi untuk lo misalkan lo kan awal buka bendera itu kan lo bayarin punya orang. Nah selanjutnya lo belanja, lo cari-cari. Jadi ceritanya gue dibimbing dulu sama dia sekitar sebulan. Belanjanya di mana, bagaimana menyuplainya, apa yang harus dilakukan itu dan menarik. Jadi bagusnya itu yang punya itu awal sebelumnya masih mau bimbing gue sampai gue paham. Setelah itu ya sampai sekarang sih dia masih main terus, masih jadi saudara. Terus jadi deket lah. Memang dari awalnya gua sama keluarga gua juga dia juga udah anggap ini pernah tur bareng naik bis, lebaran gitu, sebagai saudara bisa dibilang. Tapi sekarang dia usahanya apa? Masih sedagang itu, cuma masalahnya dia cuma konsen ke punya dia sendiri sekarang. Jadi dia udah nggak buka cabang, Iya. satu doang. Itu doang kan dia bilang ya begitu susah nyari orang. Berarti lu belanja barangnya itu di Cikupa, enggak? Pokoknya dari Tangerang, dari Dari Tangerang. sana. Berarti kalau itu lu dianterin atau lu belanja sendiri? Awalnya dianterin belanja barang, dia juga mau belanja jadi lu barengan dah tuh. Awalnya gitu. Nah nanti di untuk ini di kan kayak grosir itu kan banyak di tipe yang ada ini adanya di sini gitu, sepatu di sini. Tapi lu udah berjalan berapa lama, Bang? Gua udah ada sekitar 4 tahun. Oh, berarti udah lama lah ya. Lumayan. Udah berjalan lah ya. Udah berjalan alhamdulillah. Tapi kalau untuk sendal atau sepatu juga ada ya? Iya. Sendal atau sepatu berarti lakunya musiman atau kalau setiap hari ada aja? Kalau sendal itu ada aja. Kalau sepatu mungkin agak jarang. Musiman Karena ya? musiman. Palingnya kenaikan anak sekolah. Nah, momen-momen tertentu lah, lebaran, orang pulang kampung kali pakai sendal kepanasan dari sepatu. Gitu. Tapi untuk cuan lumayan. Kalau masalah cuan bisa dibilang relatif ya, karena itu nggak bisa kita prediksi. Karena kalau momennya itu orang pada masuk sekolah, orang menilai dagang itu ramai, padahal mereka lebih concern ke premiernya, lebih utama kayak bayar sekolah, sama makan. Malah apalagi yang lebih ini di tanggal-tanggal muda pada gajian lah, pengen tukar bahan, pengen tukar sendal atau sepatu. Jadi tanggal-tanggal muda biasanya orang pada belanja. Nah gitu. Kalau tanggal-tanggal tua mah ya siap-siap aja ikat inian, ikat pinggang. Biar ngentengin dia lapar ya. Puasa Senin Kamis, Sabtu Minggunya libur. Sama ya, tapi kayak tukang tipu juga begitu sih biasanya. Tukang gitu juga Ya biasanya di tanggal-tanggal muda orang biasanya tanggal cukur ya. Kan mungkin merasa lagi megang uang. Nah gitu. Terus kan biasanya kalau orang-orang kantor juga kan sebulan sekali gitu. Betul. Mungkin hampir sama ya. Hampir sama sebenarnya sama orang dagang sih kalau gue perhatiin sih gitu. Cuma kan pusat ketiban sukun. Itu sih matang aku mau ambil lah. Masih muda. Tadi ngambil ya, Cuk. Mau ambil Cuk. Orang mentah masih muda. Kalau bisa disimpan nih. Ya kagak lah. Pakai enak dimasaknya. Iya, ada aja. Gue seneng banget tuh sukun. Itu orangnya. Emang tempat lu ada pun Nggak ada gue. Waktu gue mungkin lebih stay dari tempat ini kalau udah nggak ada pohon. gersang. Iya. Orang buat jalan aja miring-miring. Makanya banyak Udah ngegang ya. Ngegang ya di Tanah Abang gitu. Udah sempit ya. Sempit. Ya mau datang aja. Itu datang udah 70%. Aslinya baru 30%. Saya asli orang Betawi situ pada lari kemana bang? Ya paling ke Bogor, Lumpin. Kayak gitu loh pelari yang daerah-daerah masih tanah murah. Depok. Kalau Depok ya mungkin jarang, rata-rata kalau kayak orang Jakarta
daerah Poak itu ya Depok. Tapi kalau lu pengen nggak lo beli tanah daerah sana? Enggak, Lu berarti pengen di sini aja. gue pengen di sini aja. Tapi kalau di pinggir jalan gue mau. Lahan ya? Lahan itu hitungannya. Kalau gue punya duit gue Lahan mau investasi lah ya. 20 meter aja. Pinggir jalan cukup buat nanti tuh. Buat buka cabang. Ya setidaknya usaha apa lagi lah. Kalau di pinggir jalan kalau menurut gue nggak ada matinya. Iya, jalan hidup. Walaupun saat itu tuh yang kita beli masih banyak meti lewat, gue yakin 5-10 tahun lagi udah orang yang lewat bukan meti. Ya istilahnya kita kayak orang-orang Chinese kan dia berani beli tanah di tempat sepi. Oh iya. Tapi dia tahu kedepannya nanti gimana gitu. Pencari sih memang seperti itu. Cuma yang penting kedepannya itu udah pasti menguntungkan. Karena mungkin dia investasi di sana ini memang target mereka juga. Jadi kalau orang Betawi ini maaf aja, kalau punya uang dia nggak berpikir untuk ke tanah, tapi malah ke kebutuhan yang luxury gitu kayak Hoya aja. oh ya beli mobil. Ya kan apa supaya mengatakan biar takor asal tersombor gitu kan. Iya. Supaya mengatakan Tapi harus diubah sedikit. Kalau punya uang lebih mah ya belilah tanah sejuta ini, takutnya kita punya anak ya ini butuh buat ke depan. Nggak usah banyak-banyak juga, susah. Tapi lu udah beli tanah? Alhamdulillah pengen. Baru mau. Udah nih. Belum. Pengen. Kan belum kesampaian. Belum sampein karena mungkin karena gue milih gini, gue pengennya yang pinggir jalan walaupun 50 meter gitu. Kalau yang di dalam-dalam sih kan banyak tuh yang nawarin. Jadi kita kayaknya gimana ya untuk Kurang buat investasi juga kurang. buat ngumpulin duit juga jadi gimana gitu. Emang kalau tanah di pinggir jalan pasti mahal kan. Iya, tapi kalau daerah-daerah yang masih belum terjamah banyak orang pasti masih lain daerah. Nggak kayak di sini kan. Kalau di sini kan tanah pinggir jalan ya otomatis mahal. Udah pasti mahal. Kalau di daerah-daerah pinggir jalan masih mahal. Kalau dia paling sejuta 50 meter atau 50 juta. Kita gadein surat motor aja dah. Sambil jalan besar kita bayar ya kan. Kira-kira setahun 2 tahun, ngambil 2 tahun laku. Udah punya investasi. Lama-lama kan ramai sambil berjalan kita bayarin. Tapi untuk zaman sekarang bang ya, mobil penting ya menurut. Ya, kalau menurut gua penting nggak penting juga sih. Kalau menurut gua satu dibilang nggak pentingnya karena sekarang udah ada GrabCar. Karena yang gua bilang nggak pentingnya karena perawatan mobil mahal. Tapi kan kayak kita kan anak udah 2 nih. Nah, Ya otomatis kalau kemana-mana pergi jauh pun mau nggak mungkin kita pakai motor dong. dong. Gitu. Itu di situnya yang gue bilang penting nggak penting. Ada saat momen itu penting, ada saat itu momen itu nggak penting karena ya bisa dibilang cuma ngabisin duit buat perawatan. Betul. Nanti kan namanya kita udah berkeluarga kan kita pengen mau kondangan jauh. Ya di situ ataupun ke kampung istri. Itu perlu memang kalau memang kita punya visi yang keluarnya jauh lebih baik punya mobil. Kalau kita yang mungkin nyaman di zona kita sendiri ya lebih nggak penting gitu mobil, terutama bagi seorang yang menikah jaraknya dekat dan nggak ada destinasi keluar yang sering. Itu lu pengen? Ya pengen banget lah, karena kenapa istri gua kan orang daerah, mau nggak mau kasian juga masih kalau harus naik bis terus. Ya mudah-mudahan ada rezeki. Amin. Amin juga buat yang nanya. Karena itu benar tadi yang masuk ke make sense-nya itu anak-anak kita misalnya 2 atau 3 aja tuh udah pasti perlu mobil. Jadi ya, kalau naik motor nggak mungkin kan? Kadang nggak mungkin kan, dan mungkin kalau naik motor jaraknya bisa juga lebih resiko sedikit juga.
lebih ya, nyaman di mobil gitu lah, yang paling make sense kita harus pilih. Kalau gua sih pribadi ya mobil nomor sekian, tapi gua nanti tempat hunian dulu. Oh itu membahas sama juga kita ditanyakan lo perlu dulu kan kesehatan, gue pasti jawab kesehatan. Ya betul lah. Habis sehat gue pengen punya duit. Kalau orang sehat kan bisa nyari duit, Bang. Hmm. Kalau orang sakit ya belum tentu bisa nyari duit. Betul sekali. Sebenarnya hidup itu banyak definisi. Cuma kadang-kadang orang itu suka naik tangga, suka lompat-lompatan, makanya pada jatuh. Gitu. Kalau dia tahu mana step wangi, step pertama, step kedua, pasti dia mengerti bagaimana menjalani hidup yang nyaman baik. Tapi kalau kayak lu sendiri nih, Bang, lu masih doyan mabok? Kalau untuk sekarang gue lagi mengurangi, masih mengurangi punya teman. Kalau dia punya banyak gue kurangin. Berarti yang ngurangin rezeki orang ya? Bukan, daripada dia sakit sendiri kan gue kurangin. Berarti gue baik dong sebagai temen, jangan sampai dia sakit. Sama asli jadi gue. Lu jangan mau berteman sama dia, guys. Enggak, ini pilihan yang gitu loh. Gue cari solusi yang Kalau terbaik. berteman sama dia, duitnya habis. Gue tuh baik sama temen bukan dalam hal ini aja, buat kesehatan pun gue pikirkan. Daripada dia sakit sendiri sempoyongan, Iya. ini gue kurangin dia prosesnya. Betul. Kisah ada. Iya kan, kira sama temen bukan sekedar materi ataupun uang, tapi mindset juga, pola pikir kita. Berarti untuk sekarang usaha lo dikelola sama istri lo? Sama istri, kebetulan istri, kalau gue ngerasa dari pengalaman yang ada, kalau usaha dipegang istri mungkin lebih baik daripada seorang Orang lain. orang laki juga. Karena kenapa? Orang laki itu walaupun nggak perlu make up, tapi hasratnya banyak gitu. Paham kan bro? Yes. Nih bro, dengerin nih bro, gue ngomong kita sebagai laki-laki gitu. Mungkin kalau cewek paling nggak kayak perhiasan, kostum, jersey ataupun ya hal yang bisa kebaca lah, seksual sifat ya kan, eyelash gitu. Tapi kalau cowok walaupun kebutuhannya sedikit, tapi sekali berhasrat gede gitu. Janda. Back to janda. Jadi hasratnya ke janda gitu. Nah itulah naluri lelaki, itu yang nggak bisa direm. Kita sebagai laki-laki back to janda begitu. Jadi lu suka janda, Bang? Sebenarnya bisa dibilang ya suka lah semua jenis. Semua jenis? Iya, semua jenis wanita maksudnya. Kirain gue udah takut aja. Gue main tinggal tahun aja. Tenang aja. Gue tetap aja suka sama semua jenis wanita. Cuma gue bukan kayak Sepujia yang di bawah umur. Jadi lu yang udah dewasa. Iya, lebih tertarik yang dewasa gitu. Karena kan ada yang bilang semakin tua kan santannya semakin kental gitu. Santun siapanya dulu? Santunnya siapa? Makanya gue selalu, kenapa kalau gue jalan itu gue selalu melihat ya kelapa gitu. Gue membayangkan jadi kalau gue parut kelapanya santannya enak gitu. Semakin tua ya. Kayak tadi tuh yang lagi beli pizza ya, lu lagi liatin itu kelapanya. Tiba-tiba gue pikir gak terdeteksi. Gue pikir gue alasan cuma pengen ngerokok, cuma alasan ngerokok doang. Ternyata terdeteksi sama CCTV dari dalam. Ya kan gue lah naluri lelaki, Oh, Bang. iya, betul. Lah iyalah, namanya naluri. Tadi kan lu sendiri bilang naluri lelaki. Betul. Ya, jadi sesama lelaki saling memahami. Iya bro, gue baru sadar bahwa yang nanya gue sekarang benar-benar lelaki ya. Lu pikir gue laki aja? Anak gue kedua, Jay.
Seru juga itu pertanyaan buat ini nih, penjelasan status. Tapi lu istri lu satu doang bang? Ya alhamdulillah, istri sih kalau menurut gue ya bro, istri mah satu aja. Kalau selir boleh banyak. Tapi kan kalau orang zaman dulu, saya kenapa istrinya banyak karena dia nggak mau zina kan? Iya itu. Nah, Cuma kalau menurut gue itu pemikiran yang konservatif, yang jadul. Karena kenapa? Nanti walaupun kita nikahin, tapi akhirnya jadi chaos, jadi kacau juga buat keluarga. Nggak tepat juga kalau menurut gue. Kalau gue simpel aja gini, kalau gue berhasrat, gue butuh ya gue cari. jajan. Ya nggak kejajan juga, cuma bikin suatu relationship tapi nggak pakai komitmen gitu. Anjay, gue bener-bener ngerasain kayak di Indosiar, kayak Nasar. Nasaruddin. Tapi tipe cewek yang lu suka itu gimana bang? Ya yang pasti inilah standar umum yang baik lah. Baik itu sangat luas ya pengertiannya, baik dalam segala hal. Itu kan baik di apa ya namanya? Di apa sih? Itu baik di dirinya. Kalau untuk body lah, body. Oh, untuk masalah seks appeal ya, daya tarik Daya seks tariknya itu di apanya? Kalau ya jujur aja, mungkin untuk pertama gua lihat ya cewek itu harus punya body goal. Body goal itu ya sesuatu yang kita lihat dari tubuh perempuan itu yang bisa merangsang kita seperti itu. Contohnya ya di payudara lah. Kata-kata payudara itu harus gede atau kecil? Nggak harus gede, setidaknya gue ngeliat secara view-nya langsung wah ini kencang gitu aja, bukannya gede atau kecil tapi kencang. Karena tugas laki-laki untuk melembekkan yang ada. Berarti kalau lo melihat cewek yang payudaranya kencang, lu dulu naik? Ya kalau menurut gue semuanya naik, sampai bulu-bulu gue juga naik. Karena mungkin udah overall. Lu jatuh baik aja. Ya buat Mahmud atau janda-janda ya bisa hubungi dia. Ya boleh, kita tes Ini aja salah langsung. satunya ya Germo sih. Anjay, saya manusia biasa yang nurutin dengan apa dalam hati. Kalau memang saya sedang berhasrat ya saya pasti Begitu. Tapi lu selama lu bermain perempuan, pasangan lu tahu berapa? Maksudnya pasangan apa nih? Pasangan itu tuh istri lu. Oh istri. Kalau mau kebetulan istri tahu sebelum menikah udah tahu siapa gua gitu. Jadi udah bukan sesuatu yang mengejutkan, bukan surprise lagi. Bahwa gua itu ya kadang-kadang terbang sana terbang sini. Tapi lu merasa kalau lu begitu menyakiti istri lu apa enggak? Ya kalau menurut gue selama itu nggak di depan mata dia, enggak lah, enggak. Tapi kan lu jatuhnya berkhianat. Berkhianat itu dalam hal seperti apa ya? Kalau menurut gue berkhianat itu ya bisa dibilang gini ya, gue udah nggak care sama istri gue yang ada, tapi gue lagi fokus ke yang luar. Mungkin seperti itu tadi, balik seperti itu tadi, bahwa ya istri gue udah mengetahui siapa gue, jadi gue ngelakuin itu karena Tapi sebenarnya istri lu tahu ya tahu banget lah. dengan kebejatan lu. Ya sebenarnya gue nggak bejat, gue cuma ngikutin gue kodrat gue aja sebagai laki-laki. Ngikutin hawa nafsu. Bukan hawa nafsu juga. Apa? Jadi sesuatu yang udah diberikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa laki-laki harus seperti itu. Yang nggak begitu juga. Enggak juga ya, aduh gimana ya. Mungkin jawaban gue salah, tapi kalau menurut gue itu benar. Nah, itu kan pendapat lo. Hmm. Ya. Tapi kan
kan pendapat orang bisa beda. Gitu ya. Tapi gua okein aja lah pendapat lu, karena lu kan ini ya itu kan hak lu. Ini versi gua loh. Ya itu hak lu. Cuman kan pendapat orang belum tentu sama, Betul, ya kan. betul. Makanya kita dengan adanya ngobrol ini ya sharing. Betul, Sebagai betul. laki-laki tuh kita harus begitu wajar atau tidak gitu kan. Betul. Nanti semakin banyak yang dipertanyakan ya mungkin ada jawaban-jawaban yang berbeda, bisa disimpulkan nanti bahwa laki-laki itu dominannya seperti apa. Tapi gue yakin banget dari 10 nanti yang lu tanyain mungkin 9 jawabannya sama gue. Mungkin juga yang lagi nanyain gue juga sepertinya seperti Ya alhamdulillah sih gue enggak sih bang. ya nggak salah ya. Nggak tahu nanti gimana. Nggak tahu. Untuk sekarang ini sih enggak. Sekarang Jadi untuk para Mahmud ya jangan melihat saya seperti yang dia kira gitu. gitu. Saya orang baik-baik. Oh itu perkiraan saya aja. Ya, jadi itu mungkin pemikiran Anda gitu kan. Ya mungkin di dalam hati kecil Anda begitu, tapi nggak tahu di dalam hati kecil Anda. Ya untuk sekarang sih belum ya, alhamdulillah. Gitu. Ya, jadi emang saya juga lagi berguru sama Anda gitu. Oh gitu. Ya, kalau bisa jangan dah. Jadi Anda tidak mau jadi guru saya. Bukan yang lama-lama bro. Ya. Karena hidup cuma sekali bro. Tapi lu suka cewek itu tipikalnya kecil, tinggi atau gemuk? Gua suka yang langsing gitu. Yang proporsional lah. Enggak gemuk. Enggak suka yang gemuk. Berarti selera Anda dengan saya sama. Nah ini ada kesamaan kita di sini. Baru satu nih gue jawabannya yang sama. Sebenarnya sudah 3, cuma dia muna aja nih Bu Mahmud nih. Bukan Muna. Saya masih jaga-jaga. Takut ada yang lihat Iya. nanti ya kan. Nanti dilihat. Oh gitu. Oh berarti beda sama saya. Siapapun yang melihat manusia ataupun makhluk gaib, saya mah apa adanya. Begitu ada aja. Hmm. Ya somplak lah ya. Sombak sehingga baru gompalik. Tapi bini lo itu asli orang mana? Kebetulan bini gue asli orang Sunda, daerah Cirebon. Cirebon gelis-gelis ya. Ya, Sarawak kene. Selera apa beda ya. Dimanapun pasti ada good looking sama bad looking lah. Yang penting kita nanti ketemunya di mana gitu ya. Itu ini juga rahasia jodoh juga. Tapi lu belum mau buka cabang bang untuk usaha lo? Kebetulan saya sekarang lagi pengen buka cabang hasrat dulu ini. Asyuk. Ada kenapa? Kalau hasrat itu sudah tinggi, setidaknya giroh semangat kita itu makin tinggi juga. Tapi gue penasaran nih bang sama orang-orang yang gini bang. Kenapa lu selalu selain bermain perempuan ya kan? Lu kurang memuaskan sama pasangan lo atau gimana? Sebenarnya bukan masalah puas atau tidak, cuma mungkin banyak aspek yang perlu kita ketahui bahwa ada rasa penasaran bahwa wanita itu yang bakal kita temuin apa punya kesamaan dalam segala hal atau tidak. Nah disitunya dari rasa penasaran jadi timbul eksperimen untuk bermain terus pengen mengetahui wanita itu sebanyak mungkin seperti apa gitu aja. Baik secara sifat maupun kedalaman. Dalaman apa? Ya mungkin pada tahu lah yang dalam-dalam. Iya. Tergantung brojol berapa kali ya. Betul. Kalau masalah lega atau enggaknya tergantung pala yang udah dikeluarin. Jadi kali ini kita beredukasi tentang seks. Betul sekali ya. Jadi kita sharing-sharing dalam segala hal lain. Sambil kita Salah narasumber. sebenarnya ini narasumber yang tepat, cuma mungkin momennya aja yang tepat. Salah narasumber saya, saudara. Saya yakin Anda juga menyetujui dengan pendapat saya. Ya, aku setuju dengan pendapat lu. Cuman kan nggak semua orang menyetujui. Betul, ya, gitu. betul. Jadi
Jadi itu hak Anda. Betul. Nah, memang di dunia ini pasti ada namanya hater dan like. Nah, pro dan kontra ya kan. Ya mungkin untuk sekarang ini kok belum bisa apa ya? Belum bisa bilang lo paling benar. Betul. Saya juga nggak mau dibilang paling benar. Iya. Tapi ya kalau dibilang paling pengen ya saya. Paling bangsat deh. Saya cuma berusaha sejujur-jujurnya. Itu jujur. Itu jujur. Semua jawaban saya berikan itu jujur. Saya nggak pakai teteh ngali-ngali. Jadi nggak mengada-ngada. Bukan. Itu murni dari hati dan hasrat saya. Sefrekuensi. Ya terserah mau menilai saya seperti apa. Setidaknya saya sudah tidak membohongi hati saya sendiri. Jadi buat para janda Janda belum, biasanya janda doang nih. atau kaum hawa, Gitu. ya harap berhati-hati dengan orang ini. Waduh. Karena orang ini bisa membius hati Anda buat para wanita. Kalah lele di Ya. bias. Jadi untuk penonton ya harap hati-hati aja. Jangan sampai Anda berkomentar di kolom komentar. Oh gitu ya. Jadi mendingan berkomentar di kolom ikan. Oh gitu. Janda yang mana? Janda yang mana? Janda yang putih. Ternyata ini yang nanyain saya juga bocor juga ya. Saya baru sadar. Nggak bocor. Saya host. Saya harus begitu. Oh begitu. Ya, saya host jadi harus begitu. Oh kalau hostnya begitu, guestnya juga harus gitu juga kali. Enggak juga. Enggak Guys juga. itu harus jujur. Oh, gitu. Kalau host bebas, ya kan. Oke. Host itu Saya, bebas. saya terima dengan Ya. itu. Jadi saya dapat narasumber hari ini ya agak-agak somplak penonton. Enggak nompak dikit. Jadi emang dia tuh karakternya ya Om Fangki, Jai. ya, Om Fangki terus dengan gaya rambutnya gimbal ala, ya merah-merahnya nutupin uban. Gua harap tuh hostnya ini jangan terlalu jujur Oh, iya. sama saya ya. Oh, nggak boleh juga. Jadi harus agak-agak hoax sedikit. Iya agak sedikit Oh. biar konten ini ngerasa bener lah. Ini kan kita nggak settingan ini. Ini real. Ini real. Bukan settingan, ya. Jadi kalau kira-kira yang masih ada penat-penat di hati bisa ya kirim di kolom komentar. Bukan kolom ikan. Bukan kolom ikan. Kalau kolom ikan mau pancingan atau sarapan ya. Langsung dari janda yang mana? Janda yang mana? Janda yang mana? Tapi untuk sekarang umur lo berapa bang? Ya di atas 40 lah. Di atas 40. Oh, berarti udah hampir setengah abad. Belum juga. Udah hampir. Lagi mau nggak nerima bae lo. Umur lo. Saya soalnya tipe yang menolak tua gitu. Oh, gitu. Jadi Anda tipe orang yang menolak tua. Iya, kalau prinsip saya begini ya, kalau usia itu tua itu pasti, tapi kalau namanya awet muda itu pilihan gitu. Nah kalau lu menurut lu awet muda apa awet tua? Kalau menurut saya nggak berusaha seperti itu, saya berusaha natural aja. Mungkin nanti pemirsa sendiri Yang menilai gitu ya. Jadi untuk komentar tolong dinilai ini berapa umurnya? Umurnya tua atau awet muda atau awet tua? Gitu. Ya bisa dipilih XL atau L ya, bisa gitu. Tapi untuk memuaskan yang tua saya jamin gitu. Aduh, aki-aki. Saya bisa jamin itu. Bagaimanapun karakter Anda, saya akan mengikuti kesenangan Anda. Begitu. Jadi Anda mengikuti arus. Betul, mengikuti lawan jenis. saya. Gitu. Jadi kalau lawan jenis Anda brutal, jadi Anda ikut brutal. Tentu saja. Jika lawan jenis Anda santai, jadi Anda mengikuti arus santai. Saya akan perlakuan dengan lembut, gitu, dengan santai. Silahkan mau pilih yang mana? A, B atau C? Emang ada pilihan? Oh nggak ada ya. Sorry guys. Nggak ada pilihannya. Nggak ada pilihan. Jadi pilihannya ya Anda mengikuti arus lah intinya ya. Betul. Tergantung
pasangan ya. Tergantung pasangan saya yang saya akan temui. Jadi selama Anda hidup di dunia ini, Anda sudah bergonta-ganti pasangan berapa kali? Bukan bergonta-ganti ya, saya bermain-main lah. Iya, saya sebenarnya kurang setuju dengan bermain-main. Saya lebih senang dianggap coba mengenal karakter yang lain-lain. Ya, karakter yang lain lah. Iya, mungkin saya sudah untuk jari kaki dan tangan udah nggak bisa hitung ya. Cuma saya merasa ya banyak kesimpulan yang sama dengan wanita, bahwa wanita itu suka yang namanya merasa dilindungi, merasa nyaman, merasa kelembutan dengan kelembutan. Intinya seperti itu. Untuk lebih dalamnya lagi ya mungkin rahasia kali ya. Rahasia bisa langsung nanti hubungi nomor saya ya. Nanti saya kirim nomor saya. Tulis saja di kolom komentar, nanti saya balas. Dari pasien dong. Oh gitu ya. Sekalian ya guys. Jadi Anda sebenarnya gigolo atau hypersex ya? Sebenarnya nggak dibilang gitu juga, mungkin saya lebih tepat ke gori kali ya. Tahu nggak guys, gori sebelum jadi nangka jadi gori dulu. Sepet gitu ya. Sepet dikit, coba nanti dikunyah dulu ya kalau ketemu saya. Anjing. Ngeri. Parah. Aduh, ini hostnya nih mengajak saya ini nih traveling nih. Jawaban saya jadi agak sedikit ngaco nih. Enggak, itu kan kita cuma ya ngobrol ngalor gitu. Iya betul. Tapi saya ulangi lagi bahwa jawaban saya itu murni apa adanya. Jadi ada yang suka ataupun tidak ya terserah, itu hak Anda. Jadi hak mereka. Silakan. Tapi kalau mau tahu nomor WA saya atau hubungi saya silakan tulis di kolom komentar. Jadi kita balik lagi ke bisnis. Bisnis lu ini jadi yang mengolah istri lu. Dan lu sebagai Gua sebagai ya eksekutor di lapangan aja. Berarti lu yang belanja gitu. Bagian di logistiknya aja. Nanti untuk eksekusi di penjualan ya istri baru. Penjualan istri lu. Berarti istri lu sendiri. Iya betul. Jadi lu untuk eksekutor di lapangan aja untuk belanja barang-barang yang sudah habis stok gitu ya. Exactly, tepat sekali. Tapi lu main online juga tuh. Kebetulan saya kalau main online cuma bukan urusan dagang, tapi urusan BO online saya. Bang. Gue lagi ngomongin bisnis. Boleh kan saya campur adukan karena memang kalau itu pertanyaan yang nanti. Oke. Enggak, ini untuk usaha lu gimana? Kalau untuk online sekarang saya enggak dulu karena saya mencari orang-orang yang lewat aja. Berarti offline lo. Offline saya di situ. Enggak online. Jadi kalau untuk yang online itu BO. Betul, kalau BO saya pasti online. Jadi Anda yang BO atau orang yang BO Anda? Ya untuk awal-awal sih saya BO, untuk setelah ini boleh BO saya gitu. Tapi bener Pak, lu ngomong sering BO? Enggak juga. Tapi pernah? Kalau pernah ya pernah lah, saya sebagai laki-laki. Saya BO perempuan juga bukan untuk masalah seksual. Tapi saya suruh pijit-pijit aja kalau gitu. Terserah bagian mana yang mau dipijit. Lu pernah kerasin jarum masuk ke kepala gitu? Waduh, kosnya udah galak nih guys. Dia merasa gak nyaman dengan jawaban saya. Kan nggak mungkin kalau orang BO itu nggak mungkin nggak dipakai. Ya itu seperti saya bilang, saya cuma urut aja pijit, terserah mau pijit yang mana. Pergantian saya pijit. Berarti lu BO tukang pijet? Ya nggak tahu juga, saya cuma BO aja orang-orang yang mau di BO gitu. Saya nggak tahu gitu dia sebagai wanita. Tapi lu BO-nya lewat aplikasi atau tidak?
Oh kebetulan saya Apa cuma sekedar BO-nya dari rekomendasi teman. Jadi lebih dapat sering banyak rekomendasi. Betul sekali. Karena katanya pijitannya enak. Jadi sebenarnya Anda ini pemuas nafsu apa Anda yang kurang puas? Ya saya harap sih kalau memang bertemu saya nanti sama-sama puas lah kalau gitu. Jadi untuk para Dan ada lagi nih. single parent, kalau jangan terlalu kasar. Oh, iya. Single parent, ya kalau Anda mau memuaskan hasrat ya silakan hubungi Om Fangki ini. Ya, tulis aja di kolom komentar ya. Kalau komentar, ya terserah lah. Lu mau lewat saya atau lewat Ya, boleh. dia langsung. Kalau lewat saya jadinya mucikari. Betul. Jadi saya harus dapat untung Iya, dari ada komisinya. iya harus dapat komisi minimal ya 30%. Waduh, banyak kan komisi itu. Oh ini kan konten saya. Iya. Boleh. Iya. Minimal 30%. Dapat bonus nanti kaleng kongguan juga. Untuk usaha lo ada Instagramnya? Kebetulan baru mau bikin. Lu selama 4 tahun belum bikin Instagram? Karena ini balik lagi dengan jawaban yang tadi bahwa yang mengelola itu istri. Gitu. Kalau istri udah bikin Instagram. Enggak ya, maksudnya Instagram usaha lo gitu. Oh, Kalau gitu. gua kan jelas udah ada nih Instagram khusus Usaha gitu. ya. Kalau buat usaha belum ada. Jadi cuma Instagram pribadi. Terus mungkin cuma ada masukan sedikit lah di seling-selingin gitu. Nah kalau untuk kayak sosmed lu punya pribadi, barangkali orang mau follow Anda gitu buat ngobrol-ngobrol santuy. Ya mungkin nanti kembali ya di kolom itu aja nanti. Kalau apa? Kalau komentar. Kolom komentar. Ya. Nanti bisa didiskusikan dengan Bang Lucu gitu ya. Gue bukan mucikari apa? Nggak jadi dah, gue nggak jadi mucikari dah. Gue nggak mau jadi mucikari dah. Ini ternyata hostnya nggak jelas juga nih. Gue takut jadi mucikari. Jangan. Gue lagi bener masalahnya. Oh gitu Ya. ya. Saya juga jadi berarti nggak jadilah kalau jadi buat borongan. Kalau cara pribadi nggak apa-apa mungkin saya. Ya, jadi kalau emang Anda mau berkolaborasi antara percintaan, ya silakan hubungi Bapak ini. Gitu. Kalau saya cuma sekedar jembatan. Ya, itu jembatannya udah mau rubah apa enggak? Kalau udah mau rubah nyebur dua-duanya. Berarti, tapi selama lu mencicip-cicipi itu pernah ke gap bini lu nggak? Aduh, saya jadi teringat dengan masa lalu. Ya maksudnya gue pengen tahu aja. Oh, oke lah, saya Ya. berusaha jujur nih dalam segala hal. Nggak usah jujur-jujur banget apa Tapi gitu. pertanyaan ini membuat hati saya berpikir apakah harus saya jawab dengan benar ataupun ada yang seperti saya tutupi. Cuma memang tipe saya ini nggak bisa berbohong. Ya. Ya dalam kasus seperti ini, dalam perjalanan hidup saya dengan perempuan ya tentu saja udah ada beberapa kali ya pernah Ke gap sama bini lu. iya. Cuma mungkin para pemirsa tahu lah apa yang terjadi saat itu setelah ke palingan jambak-jambakan kan. Itu sesuatu yang udah umum gitu. Jadi lu dijambak gitu. Tapi kalau gue nggak dijambak, Oh, mungkin pasangan sama yang lu pasangin. pasang togel, pasangin. Oh jadi berantem gitu bang? Ya berantem sih enggak, cuma ya wanita seperti itu nggak mungkin kan main pukul-pukulan, paling jambak-jambakan. Mau nggak mau gue harus ditetah gitu, biar kita kejambak. Cuma itu sesuatu yang lumrah, yang umum. Tapi lu pas abis kejadian ke gap gitu lu merasa sadar atau ini cuma biasa gitu? Ya pada awal-awalnya sih merasa ada teguran secara verbal ya maksudnya
seperti itu karena merasa berarti gue udah lost control nih, udah nggak bisa ditolerir nih. Cuma ya kembali lagi sifat naluri laki-laki saya gitu. Setelah sekian sebulan atau seiring waktu yang berjalan ya umat lagi. Naluri lelaki Anda tuh mulai bangkit lagi. Jadi untuk yang menciptakan lagu naluri lelaki ya sebenarnya bukan saya. Cuma saya terinspirasi dengan lagu. Berarti lagunya Samson. Jadi menurut Anda itu naluri lelaki, bukan ya Anda itu terlalu nafsu. Bukan, itu cuma naluri lelaki wajar. Berarti saya lelaki sejati, bukan lelaki normal. Bukan. Lah, maksudnya bukan lelaki yang ada zaman sekarang loh cewek gitu. Yang cucok. Cucok. Jadi buat para viewers yang bisa melihat konten ini, kalau mau telepon saya sarankan biar nggak kejambak, mainnya jalan dikit ya. Jadi jangan main di kampung sendiri ya. Main yang jauh lah dari tempat istri saya gitu. Minimal Gunung Bundar. Gitu. Memang yang namanya gunung-gunung yang bundar-bundar itu selalu nikmat. Kacau. Ini sama-sama sumber kacau. Saya cuma berusaha jujur aja gitu. Terlalu jujur gitu. Padahal sekarang kejujuran itu mahal, mahal. Jujur itu mahal emang. Semoga aja konten ini bisa dapat apresiasi bagi orang-orang yang punya kejujuran di luar sana gitu. Tapi kejujuran Anda itu bisa menghancurkan hidup Anda, Pak. Sebenarnya sih enggak juga. Karena kenapa? Di sini baik di pihak saya maupun istri saya ya sudah saling mengenal sangat dalam. Berarti udah mengenal karakter Anda. Betul, sudah kalau dalam ngaji namanya udah hatam gitu. Jadi nggak ada permasalahan. Cuma ya saya sih pengennya sih kalau memang dekat sama saya pengen TTN gitu. TTN itu apa? Temen tapi TTM berarti. Lebih jelasnya TTM. Terserah angnya mau diartikan seperti apa. Berarti ada pengennya cuma sekedar meluapkan hawa nafsu doang. Iya, nggak ada perasaan. Nggak begitu juga. Saya setuju karena dalam perjalanan kita dekat pasti dalam durasi maupun kita dalam melakukan hubungan itu pasti ada momen-momen kita tuh perlu waktu sharing gini. Apa sih yang menjadi kekurangan kita? Apa yang membuat kita merasa bete dan merasa kesepian? Pastilah seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang lebih positif dari sekedar sex appeal gitu, daya tarik. Jadi untuk sekarang ini korban Anda tuh, waduh, saya kayak dukun ini kan santai. Jadi korban Anda sebenarnya ibu-ibu atau para single parent? Iya, lebih banyak sih bisa dibilang single parent karena mungkin single parent ini ya bebas gitu. Free ya? Free, bisa ngapain aja. Jadi nggak tiba-tiba telepon, lu belum nyuci piring gitu ya? Nah, seperti itu. Ntar kalau saya lagi enak-enak ditelepon, itu jemuran belum diangkatin. Ini sih naik. Padahal tuh lagi enak tuh gerimis-gerimis cuacanya. Baru saya memulai udah di telepon ngangkatin jemuran. Gimana dong? Jadi tipikal Anda tuh yang single parent lah ya. Betul, yang free. Bukannya yang merusak keluarga orang. Oh, saya nggak suka yang seperti itu. Nggak suka ya. Iya, tapi kalau ada. Saya pernah berpengalaman juga kan. Oh, ya pernah lah. Ceritakan. Waduh, musim pertanyaan. Saya suka yang begitu. Saya suka yang begitu. Tuh, ceritakan. Jadi ini yang masalah ini ya, masalah yang merusak. Merusak rumah tangga orang. Oh, gitu. Jadi saya pernah punya teman semua atau tetangga, dia itu sudah bersuami. Kebetulan suaminya tetangga lo? Iya, bisa dibilang orang pendatang lah. Tapi tetangga? Iya, nggak tetangga banget, nggak ada jarak lah. Kalau tetangga pasti sih lihat lah gimana sih. Jadi di saat
Jadi tetangga kampung lah ya. Ini yang dalam tanda kutip merusak ya. Ya. Jadi pas saat dia butuh sesuatu yang mungkin merasa menghilangkan jenuh atau bete dia, sedangkan suaminya itu sedang di luar begitu di masa seperti itu. Jadi saya ditelepon untuk membantu keluhan yang dia rasakan. Jadi dalam kutip merusaknya. Jadi pas saat itu kebetulan kompor listriknya mati gitu, nggak berfungsi. Jadi cuma kadang-kadang itu, kadang-kadang enggak. Tapi kenapa pas saat saya bantuin itu kompornya malah nggak hidup sama sekali. Berarti saya tipe yang merusak. Bener-bener. Jadi merusak kompor orang. Ya. Jadi bukan merusak rumah tangga ya. Bukan. Oh gitu. Udah serius banget tadi. Itu kan dalam tanda kutip merusak ya. Nah. Sampai saat itu, sejak momen itu, jadi wanita itu udah malas nungguin saya karena bukan sebagai penyelamat, tapi malah merusak. Rambutan orang ternyata pemirsa. Saya udah deg-degan. Dengarnya udah deg-degan, udah was-was. Takutnya istrinya mendengar. Kalau mendengar bahaya. Nah, betul sekali. Mungkin untuk sesuatu yang lebih privacy nanti tulis saja kalau Jadi kalau Anda mau benar-benar dengar cerita realnya, silakan menghubungi pihak berwajib. Barangkali dia pernah berebut. Saya sih berharap dalam suatu apapun hubungan baik itu terlarang maupun enggak, lebih baik harus didasari dengan rasa. Boleh rasa yang tertinggal, boleh rasa yang pernah terlupakan, Bukan rasa yang pernah ada. rasa yang pernah ada berarti jauh dekat kita ya. Celebok. Cinta lama belum kelar, kita lanjutin. Jadi CLBK artinya itu sebenarnya. Iya, betul sekali. Bukan cinta lama bersama kembali. Bukan. Cinta lama belum kelar. Belum kelar, harus dikelarkan. Walaupun nanti statusnya udah mulai berbeda, tolong diatur dengan baik jadwal. Tapi ngelarin apa itu? Ya mungkin ada sesuatu yang belum selesai dulunya, apapunnya planning ataupun tujuan hidup yang untuk bersama ke depannya, walaupun terhambat dengan status sekarang, silakan aja diteruskan selama itu baik, membangun. Jadi maaf, CLBK itu nggak selalu identik dengan sesuatu yang negatif ya. Jadi CLBK itu bisa malah membangun dua karakter yang selama ini pernah berjalan dan terhenti karena status. Bisa malah membangun, bisa menjadi kesuksesan. Itu yang pernah saya tahu dari pengalaman teman saya. Pengalaman apa aja? Iya seperti itu. Karena pernah teman saya juga seperti itu. Dari CLBK itu sama-sama pernah menikah dan sesuatu menemukan mereka kembali momen mereka sharing-sharing, ternyata setelah sharing itu mereka menciptakan sesuatu yang bagus, yang kondusif. Mereka akhirnya punya tekad, walaupun mereka itu tetap mengutamakan ya, ibaratnya hubungan pasangan mereka masing-masing di rumah, malah mereka membangun suatu namanya kolaborasi, membangun suatu jenis usaha yang ternyata usaha itu berjalan dengan bagus. Oh, ternyata begitu. CLBK itu bukan semata-mata lo harus bersemi kembali kan. Nggak sekedar cuma hasrat toh gitu. Bisa jadi pun jadi partner bisnis. Betul sekali gitu. Tapi Anda punya pengalaman kayak gitu? Iya betul sekali. Itu pengalaman Anda atau teman Anda? Kalau mungkin pengalaman teman saya itu mungkin sudah menjadi sesuatu yang besar dan terlihat. Kalau saya pernah merasa itu ya, dia masih dalam skala kecil dan itu membangun. Itu apa? Ya setidaknya ada sesuatu yang produktif lah gitu. Cuma nggak sekedar cuma main rasa, tapi sesuatu yang menghasilkan, making.
seperti itu. Jadi untuk para pemirsa jangan ini ya, CLBK itu nggak harus konotasinya seperti itu. Jadi begitu. Jadikanlah sesuatu yang lama terpendam itu sesuatu yang baik, bisa menghasilkan dan bisa menjadi sesuatu yang berguna. Jadi perjalanan Anda di dunia perbisnisan itu, bisnis Anda cuma baru itu? Iya. Belum ada yang lain? Ada planningnya nanti mau bisnis apa? Barangkali ada orang yang mau join. Saya sangat suka seperti itu. Ada join, ada franchise, saya suka seperti itu. Ada setidaknya pembicaraan ini bukan bullshit, bukan ngomong kosong ya. Ada sesuatu yang nanti berguna. Jadi Anda kedepannya pengen buka cabang? Ya, saya rasa semua orang juga pengen sesuatu yang lebih. Ya, lebih lah dari sekarang kalau secara masalah kehidupan. Cuma kalau saya pribadi, saya lebih senang untuk menemukan beberapa karakter-karakter baru untuk bisa dipelajari gitu. Makanya saya menerima barang bagi siapapun di sini pemirsa yang ingin sharing-sharing ataupun punya karakter yang berbeda yang pernah saya temukan, saya sangat senang sekali. Kalau itu cuma sekedar ya kita sharing-sharing, misalnya nanti bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman mau datang itu di mana Bang? Well, bisa aja di tempat sini nih, di Gas Barbershop. Ya. Jadi kalau mau sharing-sharing gitu, bisa sambil cukur, bisa sambil terima. nggak ada terima. Oh, nggak ada coloring. Nah, silakan. Jadi Anda nanti coloring ataupun cukur bisa ada sesuatu yang mau lebih gitu. Bukan sekedar kesalahan aja. Barbershop, Gas Barbershop. Sini pasti ngebul loh jadi. Karena di sini gas. Nggak usah iklan. Oh gitu. Kalian dong. Contohnya gua kan, kenapa gua di sini terus sampai gua dijadiin guest di sini, ya kan? Karena gua merasa ya ini barber yang selalu ngebul gitu. Apa aja ngebul? Iya, inspirasi kita jadi keluar, jadi terbuka, kita bisa menjadi open minded. Pokoknya kalau masuk ke barber ini, tenang aja pasti, lu pasti merasa nyaman. Belum dipegang aja lu udah nyaman apalagi. Serius, contohnya gue bisa terbuka gara-gara dia juga. Coba kalau gue dipegang kepala gue di jalanan, gue pegang lagi palanya. Lu nggak berani ya malah gue pegang kepala gue nggak berani. Benar kan bro, tuh begitu makanya datang ke Gas Barbershop di jalan komplek apa ini? Taman Asri. Nah, tahu kan di dekat daerah Ciledug. Oke, datang aja kemari. Lu pasti merasa terhibur kalau kemari. Bukan sekedar coloring ataupun nyukur. Gua jamin. Karena di sini juga ada pohon sukun gitu. Yang bisa tiba-tiba nimpa pala orang. Bisa iya, dengan tiba-tiba nimpa pala orang ataupun orang yang lewat. Di sini banyak kejutan, bro. Ini serunya di Gas Barbershop. Banyak kejutan. Tiba-tiba banjir. Pokoknya enggak cuma ini alam aja yang kejutan, orangnya juga penuh kejutan. Lu cobain aja kemarin main ke Gas Barbershop. Gue yakin lo akan menemukan sesuatu yang baru yang bisa memacu adrenalin. Mau diapain gue? Nah itu surprise, nggak bisa gue jelasin. Nanti lu rasain sendiri guys. Nanti makanya datang ke Gas Barbershop di jalan Taman Asri Indah. Oke, ntar kan guys, lu bisa lihat aja di Google kalau jauh. Kalau dekat tuh gitu aja angkot dua-dua nggak lewat depan itu doang. Oh iya lewat depannya.
bisa jalan kaki dekat, bisa dekat jalan kaki. sambil beli makanan bisa. Terus bisa ngeliat sendiri pohon sukunnya di mana ya. Itu pohon sukun mistis, tiba-tiba jatuhin pala orang. Betul. Lalu lihat awalnya nggak ada buahnya, tapi tiba-tiba bisa jatuhin orang. Keren ya tuh. Itulah kerennya di sini. Ayo kita kemari. Ayo Budi kita berdua. Sorry guys, ini gue nggak endorse dia ya. Ini gue nggak endorse dia. Tapi kalau lo mau endorse buat produk lo ya monggo silakan. Ya. Ini salah satu selebgram baru untuk di daerah Cerduk, nama daerahnya itu namanya Ceger. Ini selebgram baru. Pokoknya dekat rumah Musdalifah katanya mah. Itu seperti mati lampu biasa. Main guys kemari ke gas barbershop di Taman Asri Indah. Nggak ada indahnya bang. Oh nggak ada Taman Asri. Taman Asri Cerduk. Larangan. Lu pasti nemuin sesuatu hal yang baru dengan penuh kejutan, baik alamnya maupun orang-orangnya. Lu siapin mental aja kalau Maria. Karena mungkin dari penampilan awalnya cool aja gitu, tapi udah ke dalam penuh kejutan. Lu cobain aja sendiri. Oke, lu main di sini di Gas Barbershop di Jalan Taman Asri Ciledug Larangan. Yes. Ingat ya. Gue ingat. Ketiga kali gue ingat. Ingat ya. Ingat. Kalau gue nggak inget gue pantas juga di jompo. Ingat dia ternyata. Iya. Oke guys. Seru kan kita ngobrol walaupun santai. Ya itulah di sini di Gas Barbershop. Pertama kita slow barengin dengan Bukan lu. Oh iya, kenapa gue jadi yang host ya? Soalnya hostnya lagi sibuk, dia lagi mikirin ini kejutan apa nih yang baru. Apa mungkin dia lagi ngeliatin pun sukun lagi. Soalnya gue kadang-kadang pertanyaannya itu menjebak. Ya gue paham. Cuma sayangnya gue juga penuh jebakan. Jadi agak sulit ya. Agak sulit menjebak itu. Betul sekali. Iya, pengalaman yang berbicara di sini. Makanya guys, ayo datang kemari. Gue jamin lu bakalan terhibur. Lebih terhibur dari acara KDI. Jadi maksudnya acara dangdut. Ya, pasti lebih seru dari acara dangdut. Tahan lu kemari, lu pasti senang. Tapi lu sekolah lu angkatan tahun berapa? Gue sejak sekolah gue jarang ngangkat sebenarnya. Maksudnya? Iya kan gue bilang angkatan gue jarang ngangkat. Iya, lu bisa. Oh, bisa. Berapa? Sebenarnya sih gue agak lupa dengan lulusan karena itu sekitar ntar gue tunggu ya bro. Lalu sambil makan gorengan dulu. Oh, kopi itu adem, jangan diemin aja. Jadi lupa lah. Nah, lu pernah sekolah di mana bang? Oh, gue jujur ini dari SD, gue di SDN 02 Jurang Timur, gue Ceger, Ponokaren. Di SMP-nya gue di 177 Kodam Bintaro. Kalau SMA gue di SMA 86. Berapa? SMA 86 Rawapapan Bintaro. Yang dulu terkenal dengan anak Grans ya, Nirvana bro. Yes. Berarti lu kenal anak blok bang? Sama Nasri, dia sekolah 86 juga dan dia alirannya Grans juga. Oh iya memang anak 86 anak Grans semua. Ya temen gua tuh namanya Novi. Oh Novi, Gua Padang. kenal gua itu, kayaknya gua kenal kalau ketemu. Dia anak 86, anak ya biasanya dia emang Grang gitu sih alatnya. Identik dengan Grang aliran. Berarti emang identiknya dengan Grang. Iya memang udah klaim gitu anak 86 alirannya Grang.
Itu pada waktu zamannya dong. Tapi memang sampai sekarang udah identik seperti itu, udah dideklarasiin bahwa 86 itu Grunge. Tapi kalau untuk secara di dalam masing-masing silakan yang lain. Tapi untuk masalah secara umum 86 itu Grunge. Tapi temen gue itu jangan maksudnya ngomongin temen guys. Istilahnya dia anak 86 lah, cuman gue nggak tahu angkatan berapa dia gitu. Ya lebih tua dari gua, cuma jatuhnya ya gua gaul bareng tadi. Itu sama kan sama gua. Sama gua sama tadi. Iya, dia gitu juga. Dia pernah cerita juga begitu. Ya enggak, emang gua tahu sekolah dia di Grang, di Grang 86. Cuman kalau dia main gitar pasti bawanya lagu Grang dulu kayak Nirvana ya. Betul, Ya. Oh, jadi identiknya dengan Grang ya 86. Mungkin semua sekolahan di Jakarta tahu lah kalau 86 itu Grang. Jadi masih ada sekolahnya Bang? Iya ada dong, masih ada, masih sering main gua kesana. Ngelekin? Enggak, ini lihat doang siapa yang pantatnya gede-gede. Jadi STM apa gue sih? SMA bukan STM ya? Oh lo anak 86. terus Kalau 161? waktu 61 di mana ya, di Petukangan ya. Ya, waktu 61 kan ya. Tahu. Ini Petukangan biasanya yang ada portal ya. Itu bukan orang sini, maksudnya orang Maring Bang. Nyala bentol itu. Kenapa lo sekolahnya di 86 Grang sekarang lo jadi Kayak gini. reggae lawe, reggae banget lah gitu. Ya ini kembali ke hati ya, karena saya selalu menggunakan, saya orangnya moodable gitu. Jadi ya kalau lagi mood begini ya saya ikutin. Tapi sebenarnya kalau orang gimbal itu diharuskan anak reggae atau enggak? Oh enggak juga. Berarti gimbal itu nggak harus reggae. Enggak juga. Reggae itu nggak harus gimbal. Betul sekali. Ini yang disebut dengan lifestyle sebenarnya. Fashion Lifestyle. Enggak juga harus. Banyak juga anak reggae yang nggak gimbal. Ya, setuju gue. Ini cuma fashion, lifestyle. Jadi sebenarnya Anda suka dengan lagu aliran apa? Kalau untuk semua aliran genre gue suka, termasuk dangdut yang dulu. Tapi zaman dulu gue tahu gue anak ceger ya sukanya India. Oh ya mungkin sering ini kali, ada sering banyak nonton layar tancap. Kebetulan saya nggak suka nonton layar tancap. Tapi kan zaman dulu gue kayak istilahnya di daerah ceger itu kan istilahnya industri apa? Radio. Bukan. India. Penjahitan. Oh betul sekali. Sampai sekarang pun di Ceger itu dikenal dengan kawasan industri konveksi. Ya home industry lah ya. Industri. Ya rata-rata orang dulu ya gue dengar ya sambil dia menggunakan efek-efek kakinya itu loh yang buat deret gitu. Oh itu bukannya suara dinamo. Ya itu penyebutannya efek. Oh efek Mesin jahit. Okay. Nah itu sambil dengerin musik India, benar nggak? Iya betul, karena mungkin mayoritas di sana mungkin nyetelnya lagu itu India, karena mungkin mereka terhibur dengan itu. Saya juga pun nggak bisa melarang ataupun ikut campur kalau masalah kesenangan. Gitu. Tapi Anda suka musik India? Kebetulan saya tidak suka, karena kalau setiap saya lihat India, kenapa selalu nyanyi di alang-alang gitu, sama pohon sambil dia narik selendang dia gitu, cowok. Zaman dulu saya enggak. Tapi ya, sekarang masih ada di Indonesia tuh saya lihat. Ya, masih di tayangan TV film-film India terbaru pun masih dramanya seperti itu, sambil megang selendang, ceweknya mau pergi, selendangnya ketarik cowoknya, kenapa dia nggak pakai daster aja gitu. Jadi dasternya ditarik. Iya. Kalau saya lebih suka pakai daster, tinggal buka aja. Nanti jangan pakai dalaman juga.
Iya betul. Kira-kira harus pakai dalam atau tidak? Iya kalau menurut saya orang yang suka simpel, sepolos mungkin saya suka gitu. Jadi salah pun kalau jangan pakai. Betul sekali. Itu sebabnya juga saya kurang tapi suka dengan India, karena kalau melihat India itu kayaknya dalam segala hal ribet, dari cara berpakaian maupun mindset maupun drama yang dimainkan kayaknya ribet gitu. Ribetnya? Ya banyak dramanya, seperti kayak baju sari yang mereka pakai dalam acara yang suka digubet-gubet begitu kan. Iya, sekalinya lepas ada tangan cowok pegang, dia merasa jatuh cinta. Cuma gara-gara lepas sari doang loh. Itu baru sari, belum Merina, belum Puspa. Kalau tahu? Iya tahu lah, karena memang seperti itu, gue pernah lihat. Oh, tapi lo menikmati? Enggak juga, itu juga karena inian aja, sambil lewat aja terpaksa nungguin iklan. Intinya saya tidak suka dengan India karena ribet dalam segala hal. Berarti nggak munafik lah ya? Betul. Munafik nggak? Enggak, saya nggak suka. Saya nggak munafik. Kalau untuk musik lo lebih suka gak apa? Kalau musik saya suka lah semuanya. Bahkan dangdut pun yang berbeda ori, tapi ya saya suka. Cuma kan ya maklum aja, dangdut sekarang kan lebih menjual body daripada seni gitu. Jadi ceritanya anak seni banget. Iya sebenarnya enggak juga seni banget, cuma saya pecinta seni aja. Kayak seni. Seni enggak buat situ aja. Kalau mau ini saya segera siapkan, kebetulan saya juga kebelet. Rungkat. Dapat narasumber rungkat. Anda mungkin salah ini manggil Salah narasumber ya. Tapi seru kan bro, ya kan bisa kapan lagi bincang-bincang sama rungkat. Rungkat. Jadi obrolan hari ini tuh ya dari bisnis, seks, ada komedinya juga, ada narasumbernya ya agak sumplang, kadang-kadang prokes dikit lah. Betul sekali. Ya bawa inilah, bawa santuy dalam pengaruh serius kita. Tapi semua yang dikasih jauh lebih lagi kejujuran apa adanya sesuai dengan pengalaman. Tapi pengalaman Anda yang tidak diceritakan tentang Anda ke gap. Itu tadi saya udah kasih jawaban secara garis besar aja. Masalah saling jambak menjambak, paling larinya ke arah sana gitu. Oh ya, Anda yang tidak menjawab jujur itu merusak rumah tangga orang. Oh itu saya udah secontoh kan itu merusak kompor orang. Itu merusak perabotan orang. Iya. Rumah tangga. Nah, jadi Anda tidak cerita itu. Kalau masalah itu, Apa emang Anda tidak ada pengalaman? sebenarnya pengalaman ada, cuma kayaknya itu japri aja ya. Terlalu privasi ya. Terlalu privasi. Takutnya ada yang melihat korbannya. Jadi Anda menjaga-jaga lah. Betul, menjaga semua perasaan yang pernah terlibat. Bagi anda yang melihat ataupun merasakan apa yang saya ucapkan, kita udah gak seindah dulu lagi. Paling bisa cuma melihat cat-cat kita yang dulu. Oh gitu. Kok masih disimpan? Kalau nggak rusak tuh. Bahaya. Seru ya guys. Tadi gue ingetin lagi main sini gas bantu jalan apa asri larangan dulu. Ada pohon sukun. Kalau ada sukun main aja kemarin. Ya mau makan pizza ya ada. Nah pizza ada. Nasi padang ya ada. Apalagi di dalam jamu udah pindah. Betul. Lagi. Ada nasi kucing. Ada nasi tikus juga. Itu makan yang ngomong doang. Nasi tikus juga. Nasi kucing, nasi tikus ada. Mau nasi cadong juga ada. Iya. Seru guys di sini. Ayo main kemari. Bisa sambil cukur, potong rambut, salam. Ambil dapat hiburan dari host yang agak gila itu. Iya kan. Lu bakal nemuin hal-hal penuh kejutan di sini.
Jadi terima apa lagi, ayo main kemari. Gas baru bersol jalan Taman Asri. Bangunmu nggak edos semua. Enggak, ini memurni. Ini memurni kan jawabannya masih nyambung. Oh, iya. Bukan itu guys, gue bukannya lagi promo. Ini Ya, di luar jangan promo, nggak boleh promo. Ini nggak boleh Ya, promo. ini kita lagi ngobrol santuy. Karena memang gue lagi ngobrol santunya lagi di sini. Gitu. Di gas baru bersol. Karena kalau lu merasa punya kegilaan, ya lu datang aja kemari. Ya. Jangan lu simpan kegilaan lu. Curhat di sini. Bisa lu keluarkan curhat di sini. Lu lepaskan semua unek-unek lu di tong sampah depan. Terus sama kecil banget anjir. Makanya kemari aja ya bro, merasakan sendiri sensasi gilanya di sini. Ingat di jalan Taman Asri Larangan Ciledug. Oke bro, ini podcast bisa jam apa 2 jam ya? Ini selingin iklan nih relaksa lah. Kagak ada iklan ya. Oh tuh gue yakin habis ini ada iklannya. Iklan apa? Ada nanti setelah ini. Duren apa? Masih selainnya ada ini iklan. Iklan apa? Jadi lu temenin aja. Ntar beberapa saat iklan deh. Lu temenin dulu. Ya guys, seru di sini. Oke guys, kita tutup sampai sini. Oke. Lama-lama obrolannya semakin Iya, nggak oke. nyambung. Hmm. Oke, bye guys. Bye.